Jadi setelah mendapatkan koktail efeknya keberuntungan dari Anies tadi, lalu Anies mau ditinggalkan. Wah, benar kata Rhoma Irama, teganya. Bismillah, assalamualaikum guys. Kembali lagi di channel Jurnal Terupdate. Oke guys, jadi Ridwan Kamil akhirnya OTW Jakarta guys. Bila akhirnya Nasdem, PKS, dan PKB jadi mendukung RK, maka Anies Baswedan terancam gagal mendapatkan tiket dan Pilkada Jakarta menyisakan satu pasangan calon melawan kotak kosong guys. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Misalnya kita sudah mengusung Anies Sohibul Iman. Sebagai partai pemenang kita mengalah nih, ngambil wagub nih. Ya. Partai pemenang kita mengalah mengambil wagub. 18 kursi kita berikan. Ya kan Mas Anies representasinya juga ke PKS. Enggak dong, Mas Anies itu kan bukan ada afiliasi partai politik. Beliau ada independen. Tapi image-nya kan PKS sekali. Enggak juga. Kalau kita lihat yang mendapatkan kotel efek terbesar malah justru Nasdem kemarin. Kan naikkan 10 kursi, 11 kursi kemarin kan. Kita cuma naik 3 kursi. Naik loh di Jakarta loh, pemenang loh. 2 kursi. Naik 2 kursi. Tapi kan terus? secara nasional kita naiknya lebih rendah daripada Nasdem. Jadi begini, kalau kita melihat alhamdulillah kita syukur ya. Tapi kita ingin sampaikan bahwa PKS sejak dari awal menyerap aspirasi konstituennya dan sudah memberikan karpet merah kepada pasangan Anies Sohibul Iman dan kita sudah komunikasikan semua pihak. Jadi kalau misalnya pasangan ini nggak terbentuk, Nasdem dan Anies nggak kunjung menerima Sohibul Iman sebagai cagupnya. Kami masih yakin dan berhusnuzon kepada teman-teman di Nasdem dan Mas Anies juga bisa menggenapi itu. Tinggal 4 kursi saja. Nah, kami tunggu kalau mamanya Nasdem besok, bentar dulu, kalau Nasdem besok sudah melakukan SK bahwasanya Anies Sohibul Iman, kita terus bisa daftar KPU. Begitu. Ya, masalahnya resiko, masalah skenario lainnya kalau misalnya ternyata Nasdem. Ini dulu dipastikan dulu dong. Tetap setia. Plan A ini kita harus sampaikan. Tapi plan B juga siap ke Kimples dong. Ya tentu karena ini adalah sebuah realitas. Ya kita harus melihat. Jangan sampai partai pemenang tidak bisa berlayar. Karena begini, partai pemenang kita ingin juga kader terbaik kita melaju di kontestasi pilkada. Tidak lucu dong, partai pemenang kadernya tidak bisa kontestasi di pilkada. Dan itu hal yang sangat wajar. Tapi kan bisa juga berlayar bersama Kimples. Sebenarnya logikanya aja menurut saya jadi bingung ya misalnya. Ketika Anies suaranya lebih, kurs survei lebih tinggi, punya sentimen historis lebih baik dengan PKS dibanding Ridwan Kamil nih, kalau bicara masuk Kimples, kan sudah diputuskan. Katakanlah prasyaratnya harus Sohibul Iman, kader PKS. Pertanyaan saya, kalau pengen masuk Kimples, nggak punya sentimen historis nih, dengan RK dalam konteks Pilpres kemarin, dengan Kimples juga berbeda posisi. PKS punya prasyarat yang sama nggak? Wakilnya harus PKS. Nah, itu logika aja gitu kan, kadang-kadang seperti itu. Artinya kalau kemudian memilih yang lebih tidak punya sentimen historis dan lebih mengalah, kan ada kompensasi politik lain. Itu yang saya sebut. Sehingga tidak salah kalau dalam silogisme ada yang namanya jabatan yang mungkin lebih menarik dibanding wakil gubernur. Apa? Ya namanya menteri. Sampai detik ini keputusan PKS adalah diputuskan bahwa kader PKS maju sebagai calon gubernur atau sebagai calon wakil gubernur. Keputusannya tidak berubah. Dan saat ini idealita dan realitas politiknya adalah pasangan Anies Sohibul Iman. Nah, itu dan extra time. Idealitanya. Dan ini yang sedang kita kelola kan. Tentu bola tadi yang sampaikan Mas Anies dan Partai Nasdem kita tunggu untuk berlayar bersama di situ. Ya, saya mau putarkan kayaknya saya akan bacakan ini pernyataan dari salah satu elit Partai Nasdem yang mungkin tadi didoakan sama Gus Coy. Ya, ini dari Bendara Umum Partai Nasdem, Ahmad Saroni, Senin 29 Juli. Kunciannya itu nanti setelah dia mendaftarkan. Nah, jadi you jangan kecele. Rekomendasi bisa aja dikasih, tapi tahu-tahu Anies nggak didaftarin. Nah, Gus Coy ini maksudnya, ini pernyataannya masih ada lagi nih. Karena politik itu sangat dinamis. Lu boleh megang rekomendasi, Mas Anies. Tahu-tahu rekomendasinya dibatalin. Who knows? Nah, itu maksudnya tadi itu ditujukan ke elit-elit ini. Pernyataannya Gus Coy. Tanya sama Saroni. Loh gimana ini sama-sama elit loh di DPP. Ini apakah ini tanda-tanda bahwa Nasdem mulai berubah arah, mulai mau check out dukungannya dari Anies dan beralih ke Kim? Teman-teman PKS mulai malam ini harus banyak sholat hajat. Supaya semua partai ini konsisten. Itu saya kira yang pertama. Yang kedua, saya merespon Bung Maman.
Betul, partai memang harus atau punya hitoh atau garis ya, atau kehidupan mereka begitu ingin memperoleh dukungan sebanyak-banyaknya. Tapi begini, Bung Maman ya, elit partai atau pemimpin partai itu kita harapkan kan bukan hanya segala sesuatu dipandang dari kepentingan dia, dari persepsi dia. Tapi juga kepentingan yang lebih luas, Nah, itu, terutama adalah kepentingan rakyat. Rakyat ini sebetulnya keinginan kami menggondol semua partai, mengusung semua partai. Tapi sebetulnya ini bagus enggak untuk rakyat. Jadi di jiwanya ini harus ada unsur edukasi. Ya, Di ya. jiwanya itu harus ada merepresentasikan kepentingan rakyat, bukan hanya kepentingan kekuasaan para elit. Di sini ini harus ada. Sini. Anda melihat ini nggak ada. Nah, kalau mau menggerpol semuanya, ini kan menafikan, mengabaikan. Memang ini juga bagian demokrasi, tapi demokrasi yang bernilai, demokrasi yang memberi bobot kepada kepentingan rakyat, atau demokrasi memberi bobot pada kepentingan elit. Gitu. Ya. Ini saya kira di sini mengandung unsur edukasi, di sini ada unsur etika, di sini ada unsur moral, di sini ada unsur aspirasi yang paling dalam karena rakyat itu kan memang lemah, ya? Lemah. Oke. Nah kalau bukan kita yang ngangkat, padahal partai politik itu kan salah satu fungsinya mengagregasi kepentingan rakyat. Oke. Kepentingan yang paling bawah, dasar yang tidak bisa disuarakan rakyat benar, karena mereka memang tidak berdaya, itu adalah hati nurani dalam konteks memilih pemimpin. Oke. Ini saya kira. Jadi ini bukan hanya untuk Kang Maman, Bung Maman, tapi untuk seluruh pemimpin deh. Kita waktunya sekarang saya kira kok kehidupan politik kayak begini. Maksudnya gimana? Gimana Saya ini? melihat Nana, walaupun ditujukan pada Bung Maman, tapi matanya Gus Coy tadi ke kamera. Saya lebih melihat ini juga mungkin buat semua Pak ini. Roni. Oh, buat elit. Buat Elit Partai Ya Nasdem. mungkin ya, Ya, karena kan ya, tadi ya. Untuk istilahnya semua, buat untuk semua. betul. Untuk semuanya, untuk semua, ya. Untuk semua. Mengena banget ini guys. Naik kursi emang 10 bang? Ya. Kursi naik 10. Nasional ya. Nasdem iya dari Ya 60. dari 59 menjadi Jadi 69. Itu diduga koktel efeknya Anies. Naik juga. Jadi setelah mendapatkan naik 3. Jadi setelah mendapatkan koktel efeknya keberuntungan dari Anies tadi, lalu Anies mau ditinggalkan. Wah, benar kata Roma Irama, teganya. Tapi Bang Andi sepakat nggak bahwa memang ada gerpol tadi, gerakan politik. Ya jangan gitulah, ini kan habis manis sepah dibuang. Aduh. Kalau Bang Oma bilang teganya. Nah, boleh saya Ya, udah belum? Udah. Oke. Kayaknya ini banget nih. Oke guys, jadi candaan Bang Adian Apitupulu ke politisi Nasdem Khairi seperti lagunya Roma Irama, teganya. Bikin semua orang tertawa ngakak guys tadi ya. Jadi ketua tim pemenangan pemilu PDIP Adian Apitupulu berharap keputusan politik Nasdem dan PKS di Pilkada Jakarta 2024 tetap konsisten dengan mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur. Adian menyinggung keberhasilan Anies membawa PKS Nasdem mendapatkan tambahan perolehan kursi dalam Pileg 2024 akibat kotel efeknya Anies Baswedan. Adian berharap Nasdem PKS tak hanya memanfaatkan lalu meninggalkan Anies ketika sudah tidak lagi dibutuhkan atau memberikan keuntungan guys. Dalam Pilkada Jakarta 2024, Nasdem dan PKB telah mendeklarasikan akan mengusung Anies sebagai cagup. PKS memasangkan Anies dengan Sohibul Iman. Sementara Nasdem juga membebaskan Anies untuk memilih calon wakil gubernurnya. Meski begitu, wacana terbentuknya Koalisi Indonesia Maju Plus atau KIM Plus dalam Pilkada Jakarta 2024 mengancam peluang Anies untuk diusung sebagai calon gubernur. Jadi mungkin itu guys yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.